Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalia Dewi Al-Zahra, NIM 857620987, mata kuliah Inovasi Pembelajaran di SD, yang akan menjelaskan tentang panduan sistem automated online proctoring. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama konsep dasar automated online proctoring, yang kedua mekanisme kerja sistem, yang ketiga integritas akademik dan manfaatnya, yang keempat perlindungan privasi mahasiswa. Yang pertama, konsep dasar automated online proctoring. Definisi dan esensi. Pengawasan cerdas. Sistem ini memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan AI untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap perilaku peserta melalui integrasi sensor audio dan visual tanpa memerlukan kehadiran fisik pengawas. Integritas digital. Esensi dari teknologi ini terletak pada kemampuannya untuk memverifikasi identitas peserta secara biometrik dan mendeteksi anomali perilaku yang berpotensi melanggar aturan ujian. Analisis data. Selain memantau sistem merekam seluruh aktivitas layar dan lingkungan sekitar untuk menghasilkan laporan analisis integritas yang objektif bagi penyelenggara pendidikan. Perbedaan dengan pengawasan manual. 1. Efisiensi skalabilitas. Menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk mengawasi ribuan peserta secara bersamaan tanpa keterbatasan tenaga manusia. Yang kedua, konsistensi penilaian. Menghilangkan bias subjektif pengawas manusia dengan menerapkan kriteria deteksi pelanggaran yang terstandarisasi secara otomatis. Yang ketiga, fleksibilitas waktu. Memungkinkan pelaksanaan ujian kapan saja tanpa perlu berkoordinasi jadwal kehadiran fisik pengawas di lokasi tertentu. Evolusi teknologi pendidikan, digitalisasi kurikulum, transformasi materi pembelajaran konvensional menjadi format digital yang dapat diakses secara fleksibel dan global. Pembelajaran berbasis cloud, integrasi infrastruktur komputasi awam untuk mendukung kolaborasi real-time dengan penyimpanan data pendidikan yang masif. Adopsi kecerdasan buatan, penggunaan algoritma cerdas untuk mempersonalisasi jalur pembelajaran dan meningkatkan efisiensi evaluasi akademik secara otomatis. 2. Mekanisme kerja sistem. Verifikasi identitas digital. Yang pertama, facial recognition. Sistem menggunakan teknologi pengenalan wajah biometrik untuk memverifikasi identitas peserta secara real-time, memastikan bahwa individu yang mengerjakan ujian sesuai dengan data pendaftaran guna mencegah praktik perjokian. Yang kedua, autentikasi dokumen. Peserta diwajibkan mengunggah atau menunjukkan kartu identitas resmi ke depan kamera, di mana sistem akan melakukan pemindaian otomatis untuk mencocokkan foto dan informasi personal sebelum akses ujian diberikan. Yang ketiga, secure login. Penggunaan tautan masuk yang aman dan unik memberikan lapisan perlindungan tambahan, membatasi akses hanya untuk perangkat yang telah terverifikasi dan memenuhi standar keamanan sistem. Analisis perilaku berbasis AI. Yang pertama, deteksi gerakan mata. Memantau pergerakan pupil untuk mengidentifikasi potensi kecurangan melalui pengawasan layar atau perangkat eksternal. Yang kedua, pengenalan pola suara. Menganalisis input audio untuk mendeteksi suara manusia atau kebisingan mencurigakan yang mengindikasikan bantuan dari luar. Yang ketiga, deteksi keberadaan objek. Mengidentifikasi kehadiran orang tambahan atau perangkat elektronik terlarang di area pengawasan kamera selama ujian berlangsung. Pemantauan aktivitas perangkat. Yang pertama, deteksi aplikasi latar belakang, mengidentifikasi dan memblokir perangkat lunak yang tidak diizinkan selama ujian berlangsung. Yang kedua, perekaman layar waktu nyata, memantau segala aktivitas visual pada layar peserta untuk mencegah akses informasi eksternal. Yang ketiga, kontrol browser terkunci, membatasi kemampuan peserta untuk membuka tab baru atau beralih ke jendela aplikasi lain. 3. Integritas akademik dan manfaatnya. Pencegahan kecurangan sistematis. Yang pertama, deteksi biometrik. Penggunaan teknologi pengenalan wajah dan pemantauan gerakan mata melalui AI memastikan bahwa peserta ujian tetap berada di depan layar dan tidak digantikan oleh orang lain. Yang kedua, analisis perilaku. Sistem cerdas dapat mendeteksi pola mencurigakan seperti suara di latar belakang atau perubahan fokus pandangan yang mengindikasikan adanya kolaborasi tidak sah atau penggunaan bahan referensi terlarang. Yang ketiga, keamanan lingkungan. Protokol pengawasan otomatis mampu memindai ruang ujian secara digital untuk meminimalkan risiko plagiarisme dan penggunaan perangkat elektronik tambahan selama ujian berlangsung.
Standarisasi proses penilaian. Konsistensi evaluasi menjamin setiap peserta ujian mendapatkan perlakuan dan standar penilaian yang sama melalui algoritma otomatis. Objektivitas penilaian menghilangkan bias manusia dalam pengawasan ujian dengan menggunakan parameter pemantauan yang terukur dan tetap. Efisiensi operasional mengotomatisasi verifikasi identitas dan deteksi kecurangan untuk mempercepat proses pelaporan hasil evaluasi secara real time. Validasi kredibilitas lulusan. Standarisasi kompetensi, memastikan setiap lulusan memiliki kualitas pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar akademik internasional. Kepercayaan industri meningkatkan reputasi institusi di mata pemberi kerja melalui proses sertifikasi yang ketat dan transparan. Pencegahan kecurangan, menjamin bahwa gelar dan sertifikat yang diterbitkan mencerminkan kemampuan asli individu tanpa bantuan ilegal. Yang terakhir, perlindungan privasi mahasiswa. Enkripsi data dan penyimpanan aman. Enkripsi end-to-end, semua aliran data termasuk rekaman, video, audio, dan aktivitas layar dienkripsi menggunakan protokol standar industri untuk mencegah penyadapan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Kontrol akses. Penyimpanan data dilakukan pada server terpusat yang aman, di mana akses fisik maupun digital dibatasi secara ketat hanya kepada staf akademik atau auditor tertentu yang memiliki kredensial resmi. Integritas data. Penggunaan teknologi hashing memastikan bahwa data rekaman ujian tidak dapat dimanipulasi atau diubah setelah diunggah, sehingga menjaga keaslian bukti selama proses penilaian. Kebijakan retensi data yang ketat. Batasan durasi penyimpanan menghapus data rekaman ujian secara otomatis setelah periode verifikasi selesai sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Protokol keamanan data mengenkripsi seluruh data sensitif mahasiswa selama proses penyimpanan guna mencegah akses yang tidak sah. Kepatuhan regulasi privacy menyelenggarakan kebijakan retensi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku untuk menjamin hak-hak mahasiswa. Transparansi dan persetujuan atau konsen. Pemberitahuan kebijakan menyampaikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai jenis data yang dikumpulkan selama sesi ujian berlangsung. Persetujuan eksplisit mewajibkan mahasiswa untuk memberikan pernyataan persetujuan sebelum memulai proses pengawasan elektronik secara otomatis. Hak akses data memberikan jaminan kepada mahasiswa untuk mengetahui bagaimana data pribadi disimpan, diproses, dan siapa yang memiliki wewenang akses. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.